Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali Bu Ani masih bisa membersamai kalian dalam belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang volume tabung, yaitu bagaimana cara menghitung volume tabung, kemudian jari-jari tabung, atau kita akan juga belajar bagaimana menghitung tinggi tabung. Selamat belajar. Volume tabung. Perhatikan baik-baik, ini gambar tabung. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Kita tahu alas tabung adalah bangun datar lingkaran. Sehingga rumusnya V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Jika diketahui R ya, diulangi sekali lagi. V atau volume sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. R adalah jari-jari tabung, T adalah tinggi tabung. Kemudian, ini juga bangun ruang tabung. Garis yang menghubungkan dari satu titik ke titik satunya lagi itu diameter yang membagi dua lingkaran. Kemudian, rumusnya V sama dengan 1/4 kali Pi kali D kuadrat kali T. Ini jika diketahui adalah diameternya. Meskipun nanti kalian juga bisa, ketika diketahui diameter, bisa menggunakan R, bisa juga menggunakan rumus 1/4 kali Pi kali D kuadrat kali T. Ya, D adalah diameter tabung. T adalah tinggi tabung. Nah, Pi itu merupakan konstanta atau bilangan 22/7 jika R atau jari-jari atau D diameter kelipatan 7. Ini catatannya ya. Kemudian Pi sama dengan 3,14 jika R jari-jari atau D diameter bukan kelipatan 7. Ini catatan yang harus kalian perhatikan. Nanti kita akan berarti soal supaya lebih memahaminya. Lanjut ya. Soal yang pertama yaitu kita akan menghitung volume tabung. Tentukan volume tabung di bawah ini. Kita tulis yang diketahui R sama dengan 14 cm. Kemudian T, tinggi tabung 20 cm. Yang ditanyakan adalah volume tabung, satuannya cm kubik. Kita akan menghitungnya. Terlebih dahulu tulis rumusnya terlebih dulu ya, yaitu V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Kita masukkan angkanya karena sudah diketahui. Pi kita gunakan 22/7 karena R-nya 14 atau kelipatan 7. Sehingga kita gunakan 22/7 ya. Kemudian kali 14 cm R, karena R kuadrat sehingga kali 14 lagi, 14 cm kali 20 cm. Kita hitung ya. Karena ada pecahan, kita sederhanakan 7 dan 14, pembilang dan penyebut ya. 7 bagi 7, 1, 14 dibagi 7, 2. Lalu kita hitung sama-sama, 22 dikali 2 dikali 14 dikali 20, hasilnya adalah 12.320 cm kubik. Jadi, volume tabung tersebut adalah 12.320 cm kubik. Selanjutnya, soal tentang volume tabung yang diketahui adalah diameter tabung dan tinggi. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu ya, yaitu D atau diameter sama dengan 20 cm, tinggi 45 cm. Yang ditanyakan adalah volume dengan satuan cm kubik. Kita hitung sama-sama, tulis terlebih dahulu rumusnya. Karena yang diketahui D, kita bisa menggunakan rumus V sama dengan 1/4 kali Pi kali D kuadrat kali T.
Kita masukkan angkanya ke dalam rumus tersebut menjadi 1/4 kali 3,14. Kita gunakan 3,14 karena D-nya bukan kelipatan 7. Ya. Jadi 1/4 kali 3,14 kali 20 cm, ini D-nya, kali 20 cm kali 45 cm. Kemudian kita sederhanakan 4 dan 20, pembilang dan penyebutnya. 4 dibagi 4, 1, 20 dibagi 4, 5. Nah, sudah, biar lebih mudah ya. Dan kita hitung sama-sama, hasilnya adalah 3,14 kali 5 kali 20 kali 45, hasilnya 14.130 cm kubik. Jadi, volume tabung tersebut adalah 14.130 cm kubik. Soal selanjutnya, bak mandi di rumah Indah berbentuk tabung dengan panjang diameter 1 meter dan tinggi 1,05 meter. Bak tersebut telah terisi 2/3 bagian. Untuk memenuhi bak tersebut, Indah harus mengisinya sebanyak berapa liter? Kita gambarkan soal tersebut. Ini tabungnya dengan diameter 1 meter dan tinggi 1,05 meter. Kemudian sudah terisi 2/3 bagian. Sehingga Indah tinggal mengisinya sisanya. Untuk itu 1/3 bagian. Kita hitung ya sama-sama. Tulis terlebih dahulu yang diketahui. Diameter 1 meter. Kemudian kita cari R-nya atau jari-jarinya sama dengan 0,5 meter sama dengan 5 desimeter. Karena nanti yang akan ditanyakan itu adalah satuannya liter, sehingga satuan meter kita ubah ke desimeter. Lalu tinggi T sama dengan 1,05 meter. Sama dengan 10,5 desimeter. Satuannya sudah kita ubah ke desimeter ya. Yang ditanyakan adalah sepertiga volumenya, karena kan yang dibutuhkan hanya untuk mengisi kekurangannya, itu sepertiga bagian tadi ya, sehingga Banik tulis sepertiga dari volume. Sama dengan liter, karena yang ditanyakan liter, sedangkan liter itu sama dengan desimeter kubik. Makanya tadi di diameter dan tinggi sudah diubah menjadi desimeter. Kita hitung sekarang. Tulis rumusnya terlebih dahulu. Volume sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Kemudian, ini masih penuh ya, masih volume penuh. Pi-nya 22/7. Meskipun diameternya 0,5, tetapi di sini ada tinggi 10,5 yang bisa dibagi 7 atau kelipatan 7. Ya, jadi 7 dibagi 7, 1, kemudian 10,5 dibagi 7 hasilnya 1,5. Nah, 22 dikali 5 dikali 5 kali 1,5 hasilnya 825 desimeter kubik. Ini volume penuh. Padahal tadi yang ditanyakan adalah volume sepertiganya saja, sepertiga bagian. Sehingga sepertiga kali 825 desimeter kubik hasilnya adalah 275 desimeter kubik. Sama dengan 275 liter. Karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Ya. Jadi, Indah harus mengisinya sebanyak 275 liter. Berikutnya soal mencari jari-jari tabung. Ya. Sebuah tabung volumenya 58.875 cm kubik dan tingginya 30 cm. Pertanyaannya, tentukan jari-jari tabung tersebut dengan catatan Pi 3,14. Kita tulis yang diketahui. V sama dengan 58.875 cm kubik. Kemudian T sama dengan 30 cm. Yang ditanyakan adalah
R atau jari-jari dengan satuan sentimeter. Kita mulai ya untuk menyelesaikan soal ini. Tulis terlebih dahulu rumusnya. V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Dan kita masukkan angkanya yang sudah diketahui tadi. Nah, V-nya yaitu 58.875, kemudian Pi-nya tadi sudah ditentukan 3,14 kali R kuadrat kali 30 cm. Sama dengan 58.875 cm kubik sama dengan R kuadrat kali 94,2 cm. R kuadrat sama dengan 58.875 cm kubik dibagi 94,2 cm. R kuadrat sama dengan 625 cm persegi. Nah, sekarang dari sini kita bisa mendapatkan R atau jari-jari dengan cara R sama dengan akar kuadrat 625 cm persegi. Akar kuadrat dari 625 adalah 25. Di R-nya sama dengan 25 cm. Jadi, jari-jari tabung tersebut adalah 25 cm. Soal selanjutnya tentang diameter tabung. Sebuah tabung volumenya 36.960 cm kubik. Jika tinggi tabung tersebut 15 cm, maka diameter tabung tersebut adalah berapa cm? Dengan catatan Pi-nya sama dengan 22/7. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. V sama dengan 36.960 cm kubik. Lalu T sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan adalah diameter dengan satuan cm. Kita mulai menghitung ya. Tulis terlebih dahulu rumusnya. V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Tadi 36.960 cm kubik sama dengan 22/7 kali R kuadrat kali 15 cm. Sama dengan 36.960 cm kubik sama dengan R kuadrat kali 330/7 cm. Selanjutnya, R kuadrat sama dengan 36.960 cm kubik dibagi 330/7. Nah, ingat ya, pembagian pecahan R kuadrat sama dengan 36.960 cm kubik. Karena pecahan tadi ya, tanda bagi diubah menjadi kali, kemudian pembilang diubah menjadi penyebut, penyebut jadi pembilang ya, jadi 7/330. Hasilnya adalah R kuadrat sama dengan 784 cm persegi. Nah, kita bisa menghitung R dengan cara akar kuadrat dari 784 cm persegi. Sehingga ketemulah R-nya sama dengan 28 cm. Nah, ini R-nya ya, jari-jari. Pada tadi yang ditanyakan adalah D atau diameter. Kita tahu D sama dengan 2 kali R. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi, D atau diameter sama dengan 2 kali 28 cm. Sama dengan 56 cm. Jadi, diameter tabung tersebut adalah 56 cm. Soal terakhir, kita akan mencoba menghitung tinggi tabung. Terminnya berdiameter 1,4 meter dan volumenya 1.848 liter jika terisi sampai penuh. Tinggi drum minyak tersebut adalah berapa meter? Hati-hati dengan satuan ya. Kita tulis yang diketahui D sama dengan 1,4 meter. Kita cari R-nya, yaitu 0,7 meter, kita ubah menjadi 7 desimeter. Satuannya menjadi desimeter karena volumenya liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Selanjutnya, V sama dengan 1.848 liter
sama dengan 1848 desimeter kubik. Ya, yang ditanyakan adalah T dengan satuan meter. Kita selesaikan soal tersebut, tulis rumusnya terlebih dahulu. V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Kita masukkan angkanya. 1848 desimeter kubik sama dengan 22/7 kali 7 desimeter kali 7 desimeter kali T. Ada pecahan yang bisa disederhanakan, 7/7 1, kemudian ini juga 7/7 1. Sehingga 1848 desimeter kubik sama dengan 154 desimeter kali T. Nah, T sama dengan 1848 desimeter kubik dibagi 154 desimeter persegi. Jadi, T-nya sama dengan 12 desimeter. Nah, dari sini kita ubah ya, karena tadi yang ditanyakan meter, 12 desimeter itu sama dengan 1,2 meter. Jadi, tinggi drum minyak tersebut adalah 1,2 meter. Alhamdulillah, tuntas sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Menebar ilmu, menuai manfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.